ringan, kuat, dan cerdas. Ini dia Asus ExpertBook Ultra B9406. Bayangkan, laptop dengan bobot hanya 0,9 kg aja, baterainya bisa bertahan 24 jam, teman-teman. Dan pasti ya harganya kita lihat di akhir ya. Sekarang kita akan bedah dulu ya kenapa si laptop ini jadi standar laptop bisnis profesional di tahun 2026. Let's go. Set. Laptop bisnis harus pintar, teman-teman. Ada software khusus yakni Asus ExpertMeet dan Asus MyExpert. Paling keren ada AI Meeting Minutes. Ketika kita meeting online sama orang lain, dia bisa nyatet otomatis, nyatet poin diskusi, bahkan bisa sekalian translate ke bahasa yang lain. Terus fitur keduanya ada AI Translate Subtitle yang jalan secara lokal dengan NPU-nya. Bisa langsung kasih subtitle ketika kita meeting online dengan orang yang berbeda bahasa. Terus ketiganya, biar semua orang tahu, kita bisa ngasih kartu nama ya di layar tuh ya. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi siapa yang lagi presentasi di sini. Ya intinya seperti itu. Oh ya, dan satu lagi ada watermarknya di screen. Lanjut ke Asus MyExpert. Nah, di situ udah ada Knowledge Hub. Jadi kalian bisa bikin database dari tumpukan dokumen. Mau tanya apapun tentang isi filenya, tinggal Q&A aja sama AI-nya. Pencarian file pun juga di sini sudah semantic search. Dia nggak cuma cari nama filenya aja, tapi bisa cari berdasarkan isi yang ada di dalam si filenya. Ya, isi konteksnya lah intinya gitu ya. Dan terakhir ada Safe Guardian Backup. Jadi backup otomatis terenkripsi ke partisi yang terpisah. Siapa tahu ada apa-apa dengan filenya, datanya masih tetap aman di partisi yang lain. Sekarang kita akan lihat bodinya. Nih ya, materialnya ini yang digunakan adalah magnesium aluminium. Bahan ini tuh lebih ringan dari plastik, tapi durability-nya jauh lebih kuat. Dibalut dengan nanoceramic coating 5 kali lebih tahan goresan. Ya, pastinya udah bersertifikasi MIL STD 810H. Artinya udah lulus uji ekstrim selama 24 jam sebelum dipasarkan ke konsumen. Untuk layarnya, nah ini adalah salah satu inovasi terbaik dari Asus yang menghadirkan layar 3K 2880 x 1800 pixel dengan 120 Hz. Nah, ini udah touchscreen juga ya. Nah, ini tuh tandemnya OLED ya, jadi 2 layer. Kelebihannya 3 kali lebih cerah dan 40% lebih hemat konsumsi daya dibandingkan dengan OLED yang biasa. Brightness-nya ini nyampe 1400 nits. Nah, saya masukin ke cahaya masih tetap terlihat jelas kan. Wah, luar biasa sekali. Dipakai di luar ruangan juga tetap jelas aja sih layarnya. Apalagi layarnya udah dilapisi anti glare Ultimate Gorilla Glass Matte. Diklaim mengurangi 80% silau dari pantulan cahaya yang masuk ke layar. Kalian bisa langsung lihat ya, layar warnanya ini tuh cakep banget ya, berasa beneran kalau laptop ini tuh ya bukan laptop biasa. Masuk ke bagian keyboard, keyboardnya ini udah punya desain minimalis dan feel clicking-nya masih bisa kita rasakan karena setiap tombol punya travel case 1,5 mm. Jadi kemungkinan untuk tiponya ya ini makin minim. Asalkan udah terbiasa dengan layout laptopnya. Terus udah ada LED backlight, kalian bisa lihat ya, dan ini tuh tahan cipratan air. Nah, yang menariknya bagian touchpad-nya ini Asus kasih konfigurasi 6 titik ya, 6 titik sensor tekanan untuk mengimbangi area touchpad yang seluas ini. Biasanya kan laptop lain atau di MacBook tuh hanya ada 4 sensor titik. Jadi ya kalau misalkan 6 kayak gini, kerasanya tuh lebih nyaman dan lebih akurat. Canggihnya, ketika si mesin mati ini, touchpad-nya, nah klik-klik ini nggak bisa diklik seperti tidak ada tombolnya. Nah, ini akan memperpanjang umur si touchpad-nya. Teknologi baru nih. Lalu di bawah layarnya juga ada status LED. Ini buat indikator proses booting sampai shutdown. Ya detail banget lah ya. Nanti kalian bisa lihat juga ada sereng. Nah, LED di sini. Sip. Varian ExpertBook ini tersedia mulai dari Core Ultra Series 3 yang terbaru ya, U9, U5, sampai X9. Yang saya pegang ini kebetulan Core Ultra X7 385H up to 4,8 GHz. Punya 16 core termasuk 4 core low efficiency core dan 16 thread dengan TDP 50 Watt serta 50 TOPS NPU. Ditambah sudah tertanam Intel Graphic Art B390, ini GPU-nya ya, Venter Lake dengan 12 Xe core 122 TOPS. Pastinya udah support OpenVINO, Windows ML, dan lain-lain. Sehingga nanti bisa jalanin AI seperti AI Playground tanpa harus pakai internet.
Canggih nggak nih? RAM-nya pastinya udah LPDDR5X 64GB, speednya 9600 MT per second, NVMe-nya 1 TB Gen 5, pastinya ini masih bisa di-upgrade sampai 2 TB. Jadi masalah speed dan performa udah nggak diragukan lagi. Nanti di pengujian kita akan tes biar tahu seberapa hebatnya. Masuk ke bagian port. Kirain laptop setipis ini bakalan pelit port ya. Kita lihat di samping kiri. Ada 1 kali Thunderbolt, ini full function. Udah support display 4K, data, dan power delivery. Terus ada USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 kali HDMI 2.1 TMDS. Nah, speed HDMI ini tuh terkencang sampai video ini dibuat. Terus ada 1 kali 3,5 combo audio jack. Di sebelah kanan ternyata masih ada lagi 1 kali Thunderbolt 4. Ini yang full function juga. Berarti ada 2 Thunderbolt 4 ya. Aduh, ngeri juga ya. Terus ada 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type A. Penasaran saya ya dengan skema dalamannya tuh seperti apa? Mesinnya udah powerful. Apakah airflow di dalamnya ini bagus atau enggak? Kalau enggak bagus ya pastinya nantinya panas. Kita akan bongkar. Oke? Let's go. Wah, kita lihat ya, di sini udah menemukan 2 fan dengan 97 bilah, dibantu dengan 3 heat pipe ternyata, yang langsung bersentuhan dengan chip CPU-nya. Di bagian tengah ini ada slot NVMe. Posisinya bagus, karena terhembus angin dari si fan-nya, sehingga NVMe-nya masih bisa mendapatkan pendingin tambahan. Jadi ya lumayan lah ya, ada angin-angin sedap. Ini membuat NVMe lebih cepat dingin, dan speed laptop ini bakalan terjaga. Untuk exhaust, dibuang ke arah belakang, jadi nggak keganggu. Kalau tangan kita ada di samping atau kanan, kiri si laptop nggak kena panasnya. Oke, untuk jeroan saya udah tahu ya. Sekarang kita akan lihat fitur keamanannya yang ditawarkan oleh si Asus ExpertBook ini. Oke, di laptop ini tuh udah ada Enterprise Grade Security and Durability. Yang pertama, firmware yang bersertifikasi standar NIST SP800-193. Jadi di dalam laptop ini ada Asus Security Processor berbentuk fisik. Tugasnya nyatat setiap perubahan firmware yang nggak sah. Apakah pernah dibobol atau ada upaya masuk ke dalam sistem si laptopnya ya. Nah, nanti semuanya itu bisa dilihat lewat log. Detail IP address-nya dari mana dan siapa yang pernah mau membobol si laptop ini. Lalu untuk BIOS, misalkan lagi update, gagal update, atau BIOS-nya rusak, atau terkena virus oleh serangan malware, dia tuh masih simpan 1 cadangan flash memory yang bisa flash BIOS secara sendiri, tanpa harus dibawa ke tempat servis. Terus, jika ada hacker atau virus jahat ya nyerang di level BIOS, karena si antivirus kan nggak bisa mendeteksi ke sana ya. Nah, dengan sertifikasi NIST ini, laptop tuh tidak akan bisa nyala, karena dianggap ada penyusup. Dia akan auto flash BIOS ya, yang steril. Jadi BIOS-nya auto flash back gitu ya, BIOS yang baru. Dengan verifikasi pemiliknya, baru si laptop ini bisa dinyalakan kembali. Tuh, lihat ya, secanggih itu keamanannya. Sekarang kita akan lanjut ke baterainya. Nah, setelah saya tes pengujian YouTube, memang si Asus ini mengklaim mampu 24 jam bertahan ya. Ini pengujian saya, playback ya, video YouTube, volume dan brightness-nya ini di 50%. Baterai berkurang 9% setiap 2 jam. Jadi sampai tersisa 1%, laptop ini mampu bertahan 22 jam 12 menit. Wah, lumayan juga ya. Ini irit sih ya kalau kayak gini. Kalian mau bisnis ke luar negeri pakai pesawat misalkan 20 jam, baterai si laptopnya ini masih bisa bertahan. Sekarang kita akan tes ya. Game aja gimana? Boleh ya? Nggak apa-apa lah ya. Sekaliin bandingin mode standar dan mode turbonya. Karena di si laptop ini ada mode turbo ya, walaupun laptop bisnis. Oke, kalian bisa lihat FPS yang didapat di sebelah kiri ini mode standar, dan yang di kanan ini mode turbo. Nah, kalian bisa lihat ya peningkatan FPS-nya, perbandingan FPS-nya ketika si laptop ini mode standar dan mode turbo. Nah, di laptop ini tuh kan ada mode turbo, jadi butuh power lebih. Ya udah, kita aktifkan saja ya, dengan syarat laptop tuh harus sambil di-charge ketika mengaktifkan mode turbo. Lanjut pengujian Cinebench R23, saya jalankan 10 kali run, ini berturut-turut, mode normal, skor multinya tuh berkisar di 14 ribuan, walaupun kadang ada yang nyentuh di 13.800-an. Ya masih cukup stabil, penurunan tidak drop, dan suara fan juga masih hening. Nah, di sini saya juga coba untuk mode turbo ya. Skor multi meningkat, mendapatkan di 18 ribuan. Ya besar nih ya. Ini terlihat jauh berbeda dengan skor ketika dia berjalan mode standar. Dan tentunya mode turbo
turbo ini lebih stabil. Memang ketika diaktifkan mode turbo, suara fan tuh terdengar lebih berisik. Ya wajar, karena untuk membuang panas ketika mesin ini dipaksa kencang, si fan harus bekerja lebih keras. Lalu untuk tes render di Premiere Pro, ketika mode normal, render video durasi 21 menit, file size-nya 6 GB, butuh waktu render untuk menyelesaikan 7 menitan. Sedangkan ketika dalam mode turbo, dengan durasi yang sama, butuh waktu render hanya 4 menit saja. Kenapa si laptop ini bisa cepat rendernya? Karena menggunakan GPU dan dibantu oleh NPU-nya. Kalian bisa lihat atau perhatikan si task manajernya ketika melakukan render. Kita masuk kesimpulan aja sedikit ya. Dari hasil pengujian tadi, Performa Core Ultra 7 ini punya tingkat stabilitas yang cukup bagus. Salah satunya karena sistem pendingin yang optimal, sehingga bisa cepat membuang panas. Terbukti ketika render tadi, GPU udah full load ya, suhunya masih tetap adem-adem aja. Average yang didapat di sini 61 derajat Celcius walaupun dalam mode turbo. Kalau untuk CPU memang agak sedikit panas ya. Average-nya di 87 derajat Celcius ketika dilakukan Cinebench R23 tadi. Dan ini langsung cepat dingin ketika beban turun karena si fan-nya ini cepat membuang panasnya. Jadi untuk pendingin ini cukup mantap ya. Terus untuk NVMe juga di sini kecipratan anginnya sehingga temperatur tetap adem dan laptop tetap lancar ya, nggak ngelag-ngelag. Ditambah kan ada mode turbo. Ini tuh seakan kita punya engine NOS ya di dalam mobil balap. Jika kita butuh kerja cepat, ya tinggal aktifkan NOS-nya aja, bisa langsung push gitu ya. Terus untuk fitur bisnis ya, ini udah nggak ada lawan lagi teman-teman. Semua kebutuhan profesional bisa terbantu, apalagi dengan adanya AI pada CPU dan GPU, khususnya ya CPU terbaru dari Intel ini. Lalu untuk keamanan data, ini jantungnya bisnis, bisa terkawal dengan baik dengan adanya Asus Security Processor yang berbentuknya fisik tadi. Jadi nggak was-was kalau mau simpen data penting di laptop ini gitu ya, tinggal simpen aja, datanya semuanya aman. Terakhir, masalah desain ya, masalah desain dan konektivitas, saya rasa udah lebih dari cukup. Semua port udah ada, termasuk Thunderbolt 4. Terus urusan baterai juga bisa diandalkan. Bisnis seharian di luar kantor ya, atau di luar negeri ya, nggak akan kehabisan baterai ya. 22 jam itu waktu yang cukup lama. Ya paling bukan kekurangan ya, harganya pasti ini punya harga yang cukup tinggi. Saya yakin ya, semua yang dihadirkan di laptop Asus ExpertBook Ultra ini pantas punya harga yang cukup mewah. Karena kebetulan ketika saya buat video ini ya, belum launching untuk si laptopnya. Jadi untuk harga terupdate, nanti saya akan simpan aja di deskripsi. Kira-kira berapa harganya? Coba kalian tebak di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.